Ini tanggal 3 Desember 2025 merupakan Hari Disabilitas Internasional. Untuk membahasnya saat ini kita sudah terhubung dengan Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo Bidang Persatuan dan Inklusi, Angki Yudhistia. Selamat siang Ibu Angki. Halo, selamat siang Mas Togi. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih. Ibu, hari ini kita memperingati Hari Disabilitas Internasional. Untuk Ibu sendiri, bagaimana Ibu melihat makna peringatan Hari Disabilitas tahun ini? Oke, pertama selamat Hari Disabilitas Internasional 2025 untuk semua. Maka hari ini Hari Disabilitas Internasional bukan sekedar seremoni tahunan Mas Togi dan buat teman-teman semua, tetapi momen refleksi nasional. Sejauh apa Indonesia benar-benar membuka ruang, akses, dan kesempatan bagi 22,9 juta penyandang disabilitas. Tapi tahun ini kita bisa melihat momentum yang berbeda. Semakin banyak suara-suara penyandang disabilitas yang naik ke permukaan, semakin banyak ruang publik yang mulai menata akses, dan semakin banyak komunitas yang bergerak bersama. Tapi kita harus ingat bahwa inklusi ini bukan hadiah, tapi ini adalah hak. Dan negara yang maju adalah negara yang menjaga fasilitas warganya. Baik, tapi kalau sedang dilihat dari segi mungkin ekonomi, ini sejak pandemi hingga kondisi ekonomi saat ini, bagaimana Ibu melihat situasi kesejahteraan dan akses ekonomi bagi penyandang disabilitas? Baik, pandemi membuka mata kita bahwa penyandang disabilitas adalah kelompok yang paling rentan, yang kehilangan pendapatan lebih cepat dan pulih lebih lambat dibanding sekitarnya. Saat ini memang pemulihan memang terjadi, tapi tidak merata. Akses kerja, peluang usaha, dan literasi digital ini masih sangat minim sekali. Tapi di sisi lain muncul harapan baru. Kita masih bisa melihat banyak usaha mikro dari rumah. Makin banyak brand yang membuka peluang kerja remote. Dan teknologi digital ini yang menjadi akses baru. Namun secara keseluruhan kita masih membutuhkan percepatan kebijakan dan intervensi ekonomi yang lebih komprehensif karena masih banyak penyandang disabilitas yang belum dapat akses pekerjaan yang layak. Berarti bisa dibilang sudah membaikkah atau memang tidak dalam proses untuk lebih baik lagi, Ibu Angki? Proses menuju ke lebih baik lagi. Baik, untuk apa nih tantangan terbesar nih bagi menghambat penyandang disabilitas untuk bersaing di dunia ekonomi dan atau nggak di dunia pekerjaan, Ibu Angki? Betul, tantangan utama ini bukan hanya pada kemampuan penyandang disabilitas saja, tetapi pada sistem yang belum sepenuhnya siap menerima keragaman kemampuan penyandang disabilitas. Jadi tantangannya itu pertama stigma sosial, yang masih banyak melihat disabilitas sebagai keterbatasan, bukan keistimewaan. Kedua, akses pendidikan dan pelatihan yang tidak setara. Ketiga, lingkungan kerja yang belum aksesibel, baik secara infrastruktur, bahkan sebagai ekosistem kerjanya. Dan keempat, kurangnya pendampingan bisnis dan akses modal untuk yang ingin berwirausaha. Jadi hambatan-hambatan ini adalah yang membuat penyandang disabilitas itu sulit. Maka dari itu kita perlu pendampingan-pendampingan sehingga membuat penyandang disabilitas ini memiliki kemampuan kompetitif yang setara dengan non-disabilitas. Tapi untuk merubah stigma ini, bagaimana cara ini, Bu Angki? Caranya adalah yang pertama, kita butuh tokoh-tokoh sosok penyandang disabilitas ini lebih banyak lagi untuk yang bersuara. Jadi kita bisa melihat bahwa makin banyak ya kemampuan penyandang disabilitas, di balik keterbatasan ada kelebihannya. Jadi kita memerlukan lebih banyak generasi muda penyandang disabilitas untuk lebih berdaya berkreasi, baik secara sosial media tentunya. Baik, untuk pemerintah sendiri telah memiliki sejumlah kebijakan inklusi nih Bu Angki, termasuk kewajiban kuota kerja. Apakah implementasinya itu sudah dirasakan di lapangan pekerjaan? Kita tahu bahwa Indonesia memiliki peraturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Dan juga memiliki peraturan turunan sebanyak 7 peraturan pemerintah dan 2 peraturan presiden. Salah satunya ini adalah kita bicara tentang ekonomi, kuota untuk perusahaan wajib merekrut penyandang disabilitas sebanyak 2% untuk negeri dan BUMN dan 1% untuk swasta.
Tapi implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan. Maka dari itu, sebenarnya kebijakan yang belum terrealisasikan ini adalah satu kebijakan, yaitu peraturan pemerintah tentang insentif dan konsesi. Maka dari itu kami mendorong pemerintah saat ini dengan kepemimpinan Pak Presiden Prabowo untuk segera mensahkan. Karena dengan insentif ini penyandang disabilitas bisa mendapatkan berbagai manfaatnya dari infrastruktur, fasilitas, dan segala macam. Konsesi ini diperlukan untuk perusahaan-perusahaan atau pelaku usaha sehingga semakin banyak membuka kesempatan ekonomi kepada penyandang disabilitas. Maka ketika peraturan pemerintah tentang insentif dan konsesi ini telah disahkan, maka implementasinya ini harus diglorifikasikan dan eksekusinya harus diperkuat. Baik, terima kasih Bu Angki atas insight-nya. Ini semoga kedepannya lebih baik lagi buat saudara-saudara kita disabilitas, dan salam sehat Ibu. Baik, salam sehat. Terima kasih.